teman-teman semuanya, balik lagi di channel Navia Andita. Dan di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dulu melahirkan si Navia. Kenapa sih bisa sesar gitu ya? Kenapa nggak normal aja gitu? Nah, itu semua tuh ada alasannya ya kenapa aku bisa lahiran sesar. Oke, ikutin terus ya video ini teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and share dan juga di subscribe. Mohon dukungannya karena subscribe itu gratis. Oke, jadi gini teman-teman. Dulu pas aku hamil si Navia, itu HPL-nya dia itu diperkirakan oleh dokter tanggal 31 Desember 2018 sama tanggal 1 Januari 2019. Jadi antara itu HPL dari dokter, mungkin bisa aja bisa lahirannya maju, bisa juga lahirannya mundur. Jadi di sini aku lahirannya lewat dari tanggal HPL itu. Jadi pas tanggal 31 itu nggak ada kontraksi sama sekali, aku nggak ada ngerasain sakit apa gitu, nggak ada, cuma uh, ada cairan kayak keputihan gitu aja yang keluar, tapi aku nggak ngerasain sakit kontraksi dan sakit apa apa, nggak ada ngerasain kayak gitu. Dan malamnya aku cek ke bidan, dan pas itu juga ada dokter yang praktek, jadi aku cek ke sana. Langsung dibilang itu detak jantung dan segala macamnya itu semua normal-normal aja. Jadi aku disuruh nunggu selama 1 minggu, mungkin kalau um, apa namanya itu memungkinkan bisa ada kontraksi alami ya, tanpa diinduksi kayak gitu. Nah kalau misalkan pas selama seminggu itu nggak ada, maka aku bakalan diinduksi buat lahiran, jadi gitu teman-teman. Nah tanggal tiganya itu tinggal 3 Januari 2019 jam 1 atau jam 2 pagi aku tuh ngerasain kontraksi, tapi nggak yang sesering gitu loh teman-teman, cuma kok sakit perut, kan sakit perut, tapi nggak semulus-mulus kayak orang melahirkan gitu. Nah aku bawa pas itu aku makan terus minum kayak gitu, terus aku bawa tidur, malah kebablasan tidur, kan aku kira bakalan sampai besok pagi udah mau lahiran gitu, udah sakit perut banget, ternyata enggak. Padahal pas jam 1 jam 2 itu aku sakit perut, suami udah mau ngajak aku pergi ke klinik, karena kliniknya itu 24 jam, jadi jam berapapun kalau mau melahirkan bisa ya ke sana. Nah pas itu aku nggak mau ke sana karena sakitnya itu kayak nggak mau melahirkan gitu, jadi aku bawa tidur dan kebablasan, aku tidur sampai pagi dan akhirnya aku nggak ngerasain sakit lagi gitu. Nah suamiku kerja pas itu tanggal 4, besoknya itu suamiku kerja, dia ke kantor, terus aku sendiri di rumah kan ya. Aku tuh tinggal waktu itu di Koja di Jakarta Utara. Waktu itu aku lagi ngontrak ya, jadi aku ngontrak sana sama suami, jadi suamiku kerja, aku sendiri di sana. Jadi di rumah aku sendiri, aku biasa ngelakuin aktivitas nyapu, ngepel, masak, nyuci kayak gitu-gitu, biasa lah gitu. Tapi aku juga setelah itu aku senam hamil, eh, olahraga kayak gitu, jalan-jalan kecil di halaman rumah kan teman-teman, supaya cepet aja lahir gitu kan, karena aku baca-baca kayak gitu, karena kalau banyak aktivitas mempercepat dan memperlancar lahiran gitu. Jadi aku kayak ngelakuin hal seperti itu seperti biasa aja sih, cuma nambah jalan kaki kayak gitu, senam yoga kayak gitu. Nah siangnya itu aku kan duduk di teras, terus uh, aku inget, aku kan mikirnya gini, kok aku belum lahiran juga ya, kok aku belum sakit perut, sedangkan teman-teman yang lain udah pada lahir anaknya gitu kan. Jadi aku juga khawatir kan, karena udah lewat HPL kok belum nggak lahiran gitu loh. Jadi itu aku inget ada temen yang bilang kalau mau lahiran itu kita nggak boleh pakai perhiasan. Jadi pas itu aku nggak pakai perhiasan sama sekali, jadi aku cuma pakai gelang ini sih, kayak gelang apa ya, ini terbuat dari benang gitu. Jadi kalau di Bali itu kalau kita otonan kayak itu, sembahyang di pura, pasti dapat aja Nanas gelang kayak gini, namanya gelang Tridatu. Dan
Aku iseng aja buka kan, iseng buka gelang ini, mungkin apa karena kebetulan juga pas hari itu memang udah waktunya mau lahiran gitu kan, aku buka gelangnya itu, terus tiba-tiba aku sakit perut ya kan, sakit perutnya itu mules mules kayak mau lahiran kan. Pas sakit perut pertama aku tahan, terus nantinya hilang lagi, terus aku hitung, aku ambil HP kan, aku lihat berapa menit sekali aku sakit perut, dan ternyata teratur itu sampai sore. Nah pas siangnya itu aku nelpon suami dulu dan bilang kalau aku sakit perut kan gitu, dan suami udah mau pulang, dia mau pulang kantor, tapi aku nggak ngizinin dia pulang karena aku masih bisa nahan gitu loh sakit perutnya, sedikit-dikit, soalnya aku takut nanti um, apa ya, takut kontraksi palsu aja karena belum ada pembukaan waktu ini, dapat uh, diperiksa pembukaan, belum ada pembukaan. Jadi karena kan aku masih bisa nyuci, masih bisa segala macam ya, pas itu pas aku ngalamin kontraksi teratur itu aku sengaja aku beres-beres dulu, beres-beres rumah karena aku pikirku kayaknya udah waktunya mau lahiran gitu. Jadi aku bersih-bersih rumah dulu, aku pokoknya nyuci lah segala macam kayak gitu, masak juga aku sempet ya, sampai suamiku jam 6 sore dia pulang dari kerja, pulang dari kantor. Itu tuh aku udah siap, aku udah selesai mandi segala macem kan, udah siap bakalan mau ke klinik lagi gitu, mau ngecek. Nah pas aku mau berangkat ke klinik itu nggak ada sakit perut, hilang kan, hilang sakit perutnya. Nah itu lagi aku bingung aku mau ke sana apa enggak, soalnya kan sakit perutnya hilang gitu, takutnya sampai sana nggak sakit perut juga gitu kan. Jadi aku mau ke pasar aja, pas itu diantar aku ke pasar sama suami naik motor ya, ke pasar. Terus sampai di pasar aku mulai sakit perut lagi, sakit perut lagi pas di pasar, nggak jadi belanja aku. Habis itu aku ke klinik lah karena deket ya, rumah pasar sama klinik aku yang tempat aku periksa tuh deket, jadi bisa muter-muter lah di sana. Jadi aku ke klinik, sampai depan di parkiran itu sakit perutku hilang kan gitu, jadi aku bingung lagi mau ke sana, mau masuk apa enggak. Jadi aku putuskan untuk mau ya udah belanja aja gitu, suamiku pada bingung kan itu. Udah gitu uh, udah gitu lagi aku pengen sakit perut, pokoknya itu muterin jalan di daerah rumahku sampai sama ke klinik itu, muter-muter ada 3-4 kali ya karena bingung. Udah gitu sampai akhirnya ada di titik yang sakit perut banget, perutku sakit banget. Pas itu langsung aku suruh antar ke klinik, dan di klinik ada bidan dan aku bilang kayaknya aku mau lahiran nih sekarang gitu, karena aku biasa whatsappan sama bidannya kan, nanya-nanya segala macam, jadi dia udah ngerti dan udah tahu. Dan gitu aku diajak ke ruang bersalin, tapi sebelum itu memang aku udah booking ya sama bidan di sana kalau aku bakalan aku booking kamar yang VVIP gitu. Jadi ada kamar VVIP ya, kamar biasa kayak gitu kalau untuk lahiran. Jadi aku booking yang VVIP, ternyata aku belum lahiran-lahiran juga kemarin-kemarinnya, jadi kan ada yang lahiran duluan, jadi itu dikasih kamarnya. Sedangkan kalau aku pas ke sana tuh nggak ada ruangan ya, nggak ada ruangan kosong kan, banyak banget yang lahiran, jadi cuma ada ruang bersalin itu aja. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku di ruang bersalin aja, tunggu dulu di sana nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya udah, yang penting lahir aja anakku sekarang, aku bilang. Pokoknya aku udah senang banget pas itu anakku mau lahir kan, mau lahiran ya. Dan itu suamiku aku suruh pulang ke rumah ngambil perlengkapan bayi, udah aku lengkapin, udah aku siapin di tas, tinggal ngambil aja. Jadi suamiku pulang sekalian dia beli makan segala macam kan, aku tunggu di ruang bersalin dan diperiksa juga karena katanya udah pembukaan 3. Jadi pas itu aku seneng banget udah pembukaan 3 kan, ada gitu. Pokoknya aku seneng banget, kontraksi demi kontraksi itu aku rasain. Pokoknya memang sakit ya, tapi aku masih bisa nahan, aku tarik nafas kayak gitu, aku hembuskan, aku main jimbol, aku jalan kaki, jalan-jalan lah di sekitar klinik itu. Nah gitu datanglah suamiku dan dia bilang kan disuruh makan makan, aku dulu kan makan minum seperti biasa, aku bercanda, aku nelfon keluarga di Bali juga, bilang kalau mau lahiran gitu, minta doa. Dan gitu ada sekitar jam 10 apa jam 11 malam kurang lebih itu ya, itu aku diperiksa pembukaan lagi kan, periksa pembukaan lagi. Waktu itu
Dia bilang, dok bidannya bilang udah pembukaan 7. Itu aku seneng banget pas itu bukaan 7, karena aku mikirnya lagi 3 pembukaan lagi nih aku ketemu sama anak gitu kan. Jadi gimana ya, campur aduk antara sedih sama senang waktu itu. Udah gitu aku dipasangin ikat pinggang yang besar itu, yang untuk ngukur detak jantung bayi. Aku dipasangin itu, dan itu nggak tahu kenapa nanti Anya itu tiba-tiba detak jantungnya si Navia anakku um, mulai nggak stabil, jadi naik turun gitu, jadi lagi 100 sekian, lagi di bawah 100 kayak gitu. Dan langsung aku dipasangin oksigen, aku disuruh ngirup oksigennya itu dengan baik gitu, dan aku udah lakuin itu, dan nggak ada perubahan juga teman-teman. Jadi uh, dan dokter pun memutuskan untuk aku dirujuk ke rumah sakit. Jadi pas itu suamiku disuruh milih mau di rumah sakit yang mana gitu kan. Jadi rumah sakit yang paling dekat di sana itu yaitu rumah sakit Koja, pas itu di Jakarta Utara. Karena suami udah mikir aku udah sakit perut, udah bukaan 7, udah gitu biar cepat sampai sana, dan sampai sana biar langsung aku uh, diambil buat apa ya, melakukan tindakan ya. Jadi aku tuh harus disesar jadi gitu. Dan aku pertamanya nolak, aku nggak mau Bu Bidan, aku bilang gitu, aku mau lahiran di sini aja, karena lagi 3 aja aku kuat, aku bilang gitu, aku kuat, uh, aku pasti anakku nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Tapi bidannya di sana tuh bilangnya kasihan bayinya kalau lahiran di sini karena detak jantungnya kayak gitu kan, dia bilang gitu, takutnya kenapa-napa karena alatnya juga nggak lengkap di situ teman-teman. Jadi ya udah aku pasrah aja, yang penting anakku selamat gitu. Aku ke rumah sakit Koja, dijemput pakai ambulans waktu itu udah rasain sakit banget, perutku udah mules banget kayak mau lahiran, dah mau lahir waktu itu. Tapi uh, sampai di rumah